Halo Genius, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang relasi dan fungsi. Pertama-tama kita akan membahas relasi terlebih dahulu. Apa itu relasi? Jadi, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan dari masing-masing anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Jadi, misalnya ada dua buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, dan kedua himpunan memiliki hubungan dari anggota A ke anggota B. Itu disebut dengan relasi. Contohnya, misal terdapat sekelompok anak yang pertama bernama Andino, dia menyukai sate, Natalia dan Taufik menyukai bakso, dan Panggabean suka rawon dan soto. Dari pernyataan-pernyataan tersebut, kita bisa membentuk dua buah himpunan. Himpunan yang pertama kita beri nama himpunan A, merupakan himpunan dengan anggota nama-nama anaknya, yaitu Andino, Natalia, Taufik, dan Panggabean. Sedangkan himpunan yang kedua kita beri nama himpunan B, beranggotakan sate, bakso, rawon, dan soto atau makanan kesukaan anak-anak tersebut. Artinya, dari pernyataan-pernyataan tersebut terdapat relasi dari kedua himpunan, yaitu makanan kesukaan. Untuk menyajikan relasi, itu bisa disajikan dengan tiga cara. Yang pertama menggunakan diagram panah. Misalnya, jika terdapat dua buah himpunan, himpunan A beranggotakan Aisyah, Burhan, Cynthia, Durrahman, dan Eman. Himpunan B beranggotakan matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Dan terdapat relasi dari himpunan A ke himpunan B, yaitu mata pelajaran favorit. Kita bisa menyajikan relasinya seperti ini ya, menggunakan diagram panah. Ada himpunan A dan ada himpunan B. Himpunan A anggotanya Aisyah, Burhan, Cynthia, Durrahman, dan Eman. Untuk anggota B yaitu matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Lalu kita hubungkan seperti ini. Nah, ini menunjukkan adanya relasi yaitu mata pelajaran favorit. Aisyah menyukai matematika, Aisyah menyukai IPA, Burhan menyukai IPA, IPS, dan kesenian, sedangkan Cynthia menyukai keterampilan dan olahraga, lalu Durrahman menyukai bahasa Inggris dan kesenian, Eman menyukai kesenian. Cara penyajian yang kedua menggunakan koordinat kartesius. Contohnya seperti ini ya. Jadi sumbu X ini kita tuliskan nama-nama anggotanya, yaitu anggota dari himpunan A, Aisyah, Burhan, Cynthia, Durrahman, dan Eman. Lalu untuk sumbu Y-nya letakkan anggota himpunan B, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, olahraga. Sini kita hubungkan nama-nama anaknya dengan mata pelajaran favoritnya menggunakan titik ya. Seperti ini ya, Aisyah menyukai matematika, Aisyah menyukai IPA, Burhan menyukai IPA, IPS, kesenian, Cynthia menyukai keterampilan dan olahraga, Durrahman menyukai bahasa Inggris dan kesenian, Eman menyukai matematika, IPA, dan keterampilan. Selanjutnya, kita bisa menyajikan relasi menggunakan himpunan pasangan berurutan. Jadi, misalnya kita ambil tadi ya koordinat kartesius dari contoh sebelumnya. Di sini kita bisa sajikan relasinya menggunakan himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan berarti menyajikan dalam sebuah himpunan. Kita misalkan himpunannya kita beri nama R. Di sini tinggal kita tuliskan masing-masing pasangan dari relasi yang sudah diketahui. Jadi di sini Aisyah kan tadi menyukai matematika dan IPA, maka kita sajikan Aisyah, matematika, Aisyah, IPA. Burhan menyukai IPA, IPS, dan kesenian, maka Burhan, IPA, Burhan, IPS, Burhan, kesenian, dan seterusnya. Jadi kita hanya menuliskan pasangan-pasangan dari relasinya menggunakan himpunan. Nah, selanjutnya, dalam relasi juga dikenal dengan domain, kodomain, dan range. Domain itu berarti daerah asal, sedangkan kodomain adalah daerah kawan, dan range adalah daerah hasil. Nah, domain, kodomain, dan range ini merupakan bagian dari relasi. Apabila
terdapat sebuah relasi seperti ini ya. Di sini ada dua buah himpunan yang saling berelasi, maka kita bisa menuliskan domain, kodomain, dan range-nya. Domain adalah daerah asal. Daerah asal adalah himpunan yang ada di sebelah kiri, yaitu 2, 3, 4, 5, 6. Itu disebut dengan domain. Sedangkan himpunan yang di sebelah kanan ini disebut dengan kodomain. Jadi kodomainnya adalah 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya adalah range. Range merupakan daerah hasil. Daerah hasil adalah kodomain yang memiliki pasangan. Jadi kodomainnya adalah 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan range-nya yang memiliki pasangan yaitu 0, 4, 6, dan 7. Jadi anggota dari range-nya adalah 0, 4, 6, 7. Nah, berikutnya di sini ada sebuah koordinat kartesius yang menyajikan relasi dari himpunan A ke himpunan A. Untuk menentukan domain, kita perhatikan sumbu X-nya. Di sini sumbu X-nya anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka itu disebut dengan domain. Untuk kodomainnya, kita lihat di sini ada sumbu Y yang memiliki anggota 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka kodomainnya juga sama ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk range-nya kita perhatikan dari kodomain ini yang memiliki pasangan yang mana? 0 tidak memiliki pasangan, 1 memiliki pasangan, 2 memiliki pasangan, 3 tidak memiliki pasangan, 4 memiliki pasangan, 5 tidak memiliki pasangan. Sehingga range-nya adalah 1, 2, dan 4. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa contoh soal yang berkaitan dengan relasi. Apabila diketahui suatu himpunan A 2, 3, 5 dan himpunan B 1, 4, 5, 6 dan relasi dari A ke B adalah kurang dari, maka sajikan dengan cara diagram panah lalu tentukan domain, kodomain, dan range. Sajikan dengan cara koordinat kartesius dan sajikan dengan cara himpunan pasangan berurut. Yang pertama, kita akan sajikan menggunakan diagram panah terlebih dahulu ya. Anggota himpunan A adalah 2, 3, 5, anggota himpunan B adalah 1, 4, 5, dan 6. Relasi dari A ke B adalah kurang dari. Kita bentuk dulu. Di sini ada himpunan A yang anggotanya adalah 2, 3, dan 5. Lalu ada himpunan B yang anggotanya 1, 4, 5, 6. Relasinya adalah kurang dari. Artinya, kita akan menentukan anggota A yaitu 2, 3, dan 5 apakah ada yang kurang dari anggota B yaitu 1, 4, 5, dan 6. Kalau kita perhatikan, anggota yang pertama yaitu 2. 2 itu kurang dari 4. 3 dan juga 2 itu kurang dari 5. 2 juga kurang dari 6. Lalu ada 3. 3 itu kurang dari 4. 3 kurang dari 4. 3 juga kurang dari 5. 3 juga kurang dari 6. Untuk anggota selanjutnya yaitu 5 itu kurang dari 6. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan domain. Domain adalah daerah asal yaitu anggota dari himpunan A 2, 3, dan 5. Sedangkan kodomain adalah anggota dari himpunan B yaitu 1, 4, 5, dan 6. Dan untuk range-nya adalah anggota kodomain yang memiliki pasangan itu 4, 5, dan 6. Selanjutnya, kita akan sajikan relasi dari himpunan A ke B menggunakan diagram kartesius. Di sini kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Setelah itu kita tuliskan anggota dari himpunan A dan himpunan B. Anggota himpunan A adalah 2, 3, dan 5. Anggota himpunan B adalah 1, 4, 5, 6. Setelah itu kita pasang-pasangkan dengan relasi kurang dari. 2 kurang dari 4, 2 kurang dari 5, dan 2 kurang dari 6. Lalu 3 itu kurang dari 4, 3 kurang dari 5, dan 3 kurang dari 6. Serta yang terakhir itu 5, 5 kurang dari 6. Jadi seperti ini ya penyajian relasi dengan bentuk diagram kartesius.
Selanjutnya kita akan sajikan relasi dari himpunan A ke B menggunakan himpunan pasangan berurut. R sama dengan, kita pasang-pasangkan seperti contoh sebelumnya ya. 2 itu kurang dari 4, jadi 2 dipasangkan dengan 4, 2,5, 2,6. 3,4, 3,5, 3,6, dan 5,6. Contoh soal berikutnya, apabila relasi dari himpunan E ke himpunan F merupakan akar dari dengan diketahui himpunan E 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan himpunan F 1, 2, 4, 9, 12, 16, 20, 25, 36, dan 49, maka nyatakan relasi tersebut dengan 3 cara berikut ini. A. Himpunan pasangan berurutan, B. Diagram panah, dan C. Diagram Kartesius. Pertama-tama, kita akan sajikan relasi dari himpunan E ke himpunan F dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Pertanyaannya adalah kita diminta untuk menentukan pasangan dengan relasi akar dari. Artinya, kita tentukan anggota E yang merupakan akar dari anggota F. Nah, di sini anggota E itu ada 1. 1 itu merupakan akar dari 1. Jadi, kita tuliskan 1,1. 2 merupakan akar dari 4. Jadi, kita tuliskan 2,4. Lalu 3 merupakan akar dari 9, 4 merupakan akar dari 16, 5 merupakan akar dari 25, dan terakhir anggota E itu 6. 6 merupakan akar dari 36. Inilah himpunan pasangan berurutan dari relasi himpunan E ke F. Sekarang kita sajikan relasi tersebut ke dalam diagram panah. Yang pertama kita tuliskan dulu anggota himpunan E, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita sajikan juga anggota dari himpunan F, yaitu 1, 2, 4, 9, 12, 16, 20, 25, 36, dan 49. Lalu kita hubungkan anggota E yang merupakan akar dari anggota F. 1 merupakan akar dari 1. Jadi kita hubungkan 1 dengan 1. 2 merupakan akar dari 4, 3 merupakan akar dari 9, 4 merupakan akar dari 16, dan 5 merupakan akar dari 25, serta 6 merupakan akar dari 36. Inilah penyajian dalam bentuk diagram panah. Selanjutnya, kita akan sajikan relasi dari himpunan E ke himpunan F menggunakan diagram Kartesius. Sumbu X kita gantikan dengan himpunan E yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sumbu Y-nya kita gantikan dengan himpunan F yang beranggotakan 1, 2, 4, 9, 12, 16, 20, 25, 36, dan 49. Lalu kita pasang-pasangkan ya dengan pasangannya sesuai seperti himpunan pasangan berurut sebelumnya atau dengan diagram panah yang sebelumnya sudah kita buat. 1 itu merupakan akar dari 1, 2 merupakan akar dari 4, 3 merupakan akar dari 9, 4 merupakan akar dari 16, 5 merupakan akar dari 25, dan 6 merupakan akar dari 36. Selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, yaitu fungsi. Apa itu fungsi? Jadi fungsi atau yang biasa juga disebut dengan pemetaan merupakan relasi yang memiliki sifat-sifat khusus. Jadi fungsi itu juga termasuk relasi tapi memiliki sifat-sifat khusus. Apabila terdapat pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, maka berlaku setiap anggota A harus mempunyai pasangan di B. Tiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota di B. Jadi setiap anggota A harus memiliki tepat satu pasangan dari anggota di B. Nah, sekarang coba perhatikan beberapa relasi berikut. Yang pertama, di sini himpunan yang pertama beranggotakan 1, 2, dan 3. Sedangkan himpunan yang kedua di sini beranggotakan A, B, dan C. Kita hanya perlu memperhatikan himpunan yang pertama atau domainnya. Nah, domainnya di sini 1, 2,
2, dan 3. 1 memiliki pasangan, 2 memiliki pasangan, 3 juga memiliki tepat satu pasangan. Sehingga gambar yang pertama ini, relasi ini disebut juga dengan fungsi. Yang kedua, di sini ada himpunan yang sama ya dengan contoh yang pertama, tetapi relasinya berbeda. Kalau kita perhatikan di sini anggota dari domainnya 1, 2, 3 tepat memiliki satu pasangan di himpunan kodomainnya, sehingga gambar kedua ini juga merupakan fungsi. Yang ketiga, di sini ada himpunan yang sama ya dengan himpunan contoh pertama dan kedua. Anggota dari himpunan domainnya semuanya tepat memiliki satu pasangan, sehingga ini juga disebut dengan fungsi. Selanjutnya, anggota dari domainnya 1 dan 3 tidak memiliki pasangan, dan anggota 2 itu memiliki 3 pasangan, sehingga relasi ini bukan termasuk fungsi. Kenapa? Karena syarat dari sebuah fungsi adalah tiap anggota dari domainnya harus memiliki satu pasangan. Di sini anggotanya 1 dan 3 ini tidak memiliki pasangan. Kemudian pasangan dari masing-masing anggotanya itu hanya boleh 1. Sedangkan di sini 2 memiliki 3 pasangan. Maka relasi yang keempat ini bukan fungsi. Selanjutnya kita akan bahas tentang notasi fungsi. Fungsi dinotasikan dengan huruf kecil. Bisa menggunakan huruf A, B, F, G, atau H, huruf apa saja ya. Kemudian apabila ada fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B, maka dinotasikan dengan F.2A tanda panah B. Ini menunjukkan bahwa terdapat fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Lalu fungsi yang memetakan X yang merupakan anggota dari A ke Y yang merupakan anggota dari B dinotasikan dengan F.2X tanda panah Y, atau bisa juga F.2X tanda panah Y sama dengan Fx. Untuk notasi seperti ini, F.2X tanda panah Y ini dibaca F memetakan X ke Y. Jadi tanda panah ini dibaca dengan ke. F.2X tanda panah Fx dibaca F memetakan X ke Fx. F.2X tanda panah Y sama dengan Fx dibaca F memetakan X ke Y sama dengan Fx. Selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi linier. Fungsi linier itu apa sih? Fungsi linier ini merupakan fungsi yang dinyatakan dengan rumus Fx sama dengan Ax plus B, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Jadi apabila terdapat fungsi dengan rumus Ax plus B, maka fungsi tersebut disebut dengan fungsi linier. Contoh soalnya seperti ini. Diketahui fungsi f memetakan A ke B dengan A 1, 2, 3, 4 dan B 3, 6, 9, 12, 15. Relasi fungsi f dinyatakan dengan 3 kali dari. Sajikan fungsi f dalam himpunan pasangan berurutan. Sekarang kita perhatikan ya, di sini anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, 4 dan B 3, 6, 9, 12, 15. Maka bisa kita tuliskan bahwa 3 kali dari 1, 3 kali dari 1 itu 3 ya. Lalu 3 kali dari 2 adalah 6, 3 kali dari 3 adalah 9, 3 kali dari 4 adalah 3 kali 4 itu 12 dan 3. Sehingga bisa kita tuliskan himpunan pasangan berurutannya adalah 1,3, lalu 2,6, 3,3, dan 4,12. Contoh soal kedua, apabila diketahui fungsi f memetakan A ke B ditentukan oleh fx sama dengan 4x min 3 dengan A beranggotakan min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 dan B adalah himpunan bilangan real, maka hitunglah daerah hasil dari fungsi f tersebut. Kita akan mencari daerah hasil dari fungsi f. Untuk menentukan daerah hasil, kita perlu menggunakan metode substitusi. Jadi di
sini fungsinya kita tulis dulu ya. X sama dengan 4x min 3. Nah, kita substitusikan anggota A satu per satu. Dari min 2 dulu ya. Maka X-nya kita gantikan dengan min 2. 4 kali min 2 dikurang 3. Min 8 dikurang 3 itu min 11. Kemudian X-nya kita ganti dengan min 1. 4 dikali min 1 dikurang 3. 4 kali min 1 itu min 4 dikurang 3 itu min 7. F0, maka X-nya kita ganti 0. 4 kali 0 dikurang 3. 4 kali 0, 0. 0 dikurang 3 itu negatif 3. F1, 4 kali 1 dikurang 3. 4 dikurang 3 itu 1. Kemudian untuk X sama dengan 2. F2, 4 kali 2 dikurang 3. 8 dikurang 3 yaitu 5. Lalu F3, 4 kali 3 dikurang 3. 4 kali 3 itu 12. 12 dikurang 3 adalah 9. Nah, yang disebut dengan daerah hasil adalah negatif 11, negatif 7, negatif 3, 1, 5, dan 9. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa range atau daerah hasilnya adalah negatif 11, negatif 7, negatif 3, 1, 5, dan 9. Contoh soal berikutnya, apabila diketahui fungsi f(x) sama dengan 3x min 1 dan f(x) sama dengan min 2, maka hitunglah nilai dari x. Jadi di sini diketahui sebuah fungsi yaitu 3x plus 1. Apabila disubstitusikan sebuah nilai, maka menghasilkan negatif 2. Kita diminta untuk menentukan nilai yang disubstitusikan tersebut, nilai dari x. Kita tuliskan dulu fungsinya, fx sama dengan 3x plus 1. Nilai dari 3x plus 1 ini adalah min 2. Maka 3x sama dengan min 2, ini plus 1-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi min 1. 3x sama dengan min 3. Maka x sama dengan min 3 dibagi 3x sama dengan min 1. Jadi nilai dari x-nya adalah min 1. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Follow juga sosial media kita ya, di Instagram @rumaHbelajarJenio, @kakakjenio. Follow juga TikTok kita, @kakakjenio, untuk mendapatkan tips and trik cara mengerjakan soal dengan mudah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.